Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa lagi di Kereta 212. Ini adalah pola BB304 ya, lokomotifnya seperti ini. Silahkan teman-teman bisa potong sendiri untuk polanya ya. Ini sudah terukur skala HO. Ini sudah kita potong seperti ini, kemudian kita cek dulu untuk kartonnya. Di sini ada karton yang sudah kita sediakan untuk rangkanya ya. Kita cek dulu untuk ukurannya. Untuk ukuran rangka yang akan kita buat itu 14x20 ya. Nantinya kita akan bagi. Yang pertama akan kita potong adalah bagian sasisnya ya. Ini adalah pola sasisnya, teman-teman bisa ukur seperti ini. Untuk lebar sasis sendiri itu 3,1 cm ya. Kalau panjang menyesuaikan. Kalau panjang itu sekitar 13 ya. 13,1 sorry. Teman-teman terima kasih buat yang sudah subscribe dan sudah klik tombol loncengnya. Bagi yang belum, silahkan boleh klik tombol subscribe-nya, dan juga silahkan tonton videonya sampai habis. Seperti biasa, untuk bagian sasis kita gunakan 3 lapis karton. Oke, silahkan teman-teman bisa potong, dan jangan lupa untuk cutternya supaya tajam ya, dipatahkan dulu cutternya ya. Silakan. Ini sudah 3 potong untuk bagian sasis, sudah kita potong ya. Kita sisihkan dulu untuk kartonnya. Kita akan fokus dulu pada pemotongan. Ini karena tadi terlalu panjang ya, kita sengaja buat 14x20 tadi supaya bisa full untuk semua pola ya. Nantinya rangkanya bisa full gitu. Tapi kita ini untuk bagian sasis kita kurangi menjadi 13,1. Dan akan sesuaikan seperti ini. Teman-teman bisa gunakan gunting ya, alat bantu gunting. Alat utamanya sebenarnya gunting sama cutter, kemudian mister baja. Untuk menggaris lurus biasa dan segitiga juga nggak apa-apa ya. Kalau teman-teman belum punya mister baja, boleh gunakan penggaris biasa, nggak masalah. Oke, ini pemotongannya sudah selesai. Kita akan lanjutkan lagi. Sekarang proses pengeleman ya. Tentu saja di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas panjang lebar mengenai pembuatan bogi ya. Karena boginya khusus untuk lokomotif BP, saya buat khusus juga. Itu sudah beres. Silahkan teman-teman bisa ikuti video sebelumnya mengenai pembuatan bogi lokomotif BP 304. Kali ini kita masih terfokus pada lokomotif heritage ya, BB304 versi PJKA ya. Ini teman-teman yang belum tahu, mungkin belum lahir, lokomotif ini sudah ada ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi untuk pengelemannya seperti ini. Terakhir saya lihat untuk lokomotif BB304 ini dengan logo yang terbaru ya, logo KAI itu Dinas Pandanwangi ya, di Banyuwangi terakhir tuh itu ya. Atau teman-teman punya referensi kalau lokomotif ini berada di mana gitu? Atau di Cikampek juga ada sih tumpukannya lokomotif BB304 ini. Tapi kalau yang narik Pandanwangi di Banyuwangi itu lokomotifnya masih aktif ya. Nggak tahu sekarang tuh. Biasanya narik untuk kereta pembantu ya, untuk biasanya narik gerbong apa? Balas biasanya. Angkut batu. Oke, ini sudah kita tempelkan seperti ini teman-teman ya, untuk bagian sasisnya. Sekarang proses selanjutnya yaitu pemakuan. Seperti biasa, karena nantinya kita akan pasang bogi. Boginya itu kita menggunakan paku. Jadi teman-teman bisa paku dulu bagian tengah boginya. Untuk paku teman-teman bisa menggunakan paku kaca ya, bisa di material beli juga banyak ya. Kalau saya stok sih banyak, soalnya kan yang saya produksi juga banyak jadi seperti ini. Teman-teman bisa gunakan palu. Palu ini adalah palu kaca juga ya, palu yang kecil. Dan juga alat bantunya yaitu tang ya, selalu ya, tidak lepas dari alat-alat ini. Nah, ini sudah kita jadikan untuk bagian sasisnya. Sekarang proses
Selanjutnya kita ambil lagi untuk kartonnya ya. Sekarang kita masuk pada body ya, kita sesuaikan dulu panjangnya seperti ini. Kita akan jiplak. Ini adalah ukurannya, sebenarnya tinggi bodinya itu 2,5 ya, dari jarak ini 2,5. Kita tandai seperti ini. Ini kita jiplak juga bagian mukanya, karena ini juga bermuka dua ya, lokomotif dengan 2 kabin ya. Baik, seperti ini udah jadi, tandanya sudah ada. Kemudian kita akan tandai juga bagian tekukan. Kita khusus menandai ini supaya bisa mudah menekuk ke bagian dalam ya. Nah, sekarang kita tandai bagian tangganya. Untuk bagian tangga sengaja dibuat terpisah supaya lebih mudah dalam proses pembuatannya. Jadi kalau teman-teman mau langsung disatuin dengan tangganya, nanti lebih ribet lagi dalam pemotongan polanya. Makanya sengaja saya potong, yaitu untuk tangga itu nantinya dicowak ya. Kita kasih jarak dulu 3 cm. 3 cm ini adalah bentang, yaitu bentang antara jarak bodi ke bodi selanjutnya. Ini adalah lebar atap namanya ya, lebar atap tapi untuk bagian rangka. Kalau lebar atap dari pola itu bukan 3 cm tapi 3,4 ya. Kita masing-masing kurangi 2 cm ya, 2 cm, sorry 2 mili ya, 2 mili kanan dan 2 mili kiri supaya bisa menekuk. Jadi rumusnya gitu teman-teman ya. Setiap kali tekukan kita kurangi 2 mili, yaitu setebal kartonnya, seperti itu. Sudah jadi ya kita ya, coba kita potong dulu. Ini kita potong ya, kalau tanda untuk bagian atap kita sudah jadi soalnya. Sekarang kita akan potong, teman-teman. Kita potong dulu seperti ini ya. Sekarang kita tandai bagian tangganya, bagian tangga. Untuk cowakan bagian tangganya bebas ya teman-teman ya, ukurannya ya kira-kira kalau saya buat tuh 1 cm lah, 1 cm bagian cowakan ke atasnya seperti itu. Sekarang kita akan coba nah, ini pemotongannya sudah jadi ya. Kita akan tandai juga bagian lekukan bagian depan ya. Ini bagian depan, depannya soalnya 2 ya, jadi depan belakang sama aja gitu. Nah, ini kita sengaja menandai aja untuk bagian depannya ya, menggunakan cutter. Nantinya akan kita gunakan alat gunting nantinya supaya lebih mudah, soalnya kalau lekukan di karton itu lebih mudah menggunakan gunting ya kalau saya. Teman-teman kalau mau menggunakan cutter juga nggak masalah gitu, ada versi aja gitu. Ini kita potong dulu menggunakan gunting seperti ini. Ini adalah bagian mukanya ya, muka 2 ini lokomotif ini ya. Ya, saya akan potong dulu. Ini karena bagian atapnya juga agak menjorok ya, makanya kita buat seperti ini. Nah, teman-teman ingat ilmu matematika di SD itu, ini adalah pembuatan jaring-jaring sebenarnya ya. Jaring-jaring sebuah bidang seperti itu. Jadi kita buat polanya, kemudian nanti disatukan kepada bagian alasnya gitu. Ini untuk ukuran dimensi panjangnya memang ini lokomotif termasuk lokomotif pendek ya. Soalnya kalau ukuran aslinya sendiri itu sekitar 11 meter ya. Akhirnya kita untuk dibagi dengan skala HO itu imut-imut juga ya ukurannya. Jadi sekitar 13 sentian ya, 13,5 ya, 13,5 cm. Ini adalah cowakan bagian tangganya seperti ini. Kira-kira untuk kedalaman cowakannya sekitar 1 sentian lah ya. Bagian tengah cowakan kita bisa gunakan cutter karena bidangnya yang susah ya. Seperti ini dicoak. Nah, kenapa dicoak gitu bagian tangganya? Supaya bisa menyatu dengan bagian bodinya gitu. Ini prosesnya tuh sama ya seperti pembuatan lokomotif CC 200 ya, waktu itu kita sudah buat ya. Terus sekarang kita akan tekuk bagian kartonnya ke dalam.
tanda dari tengah atap tadi adalah untuk mempermudah kita dalam menekuk arah dalam seperti ini. Coba kita cocokkan dulu seperti ini. Ini sudah cocok ya. Nah, kalau sudah cocok seperti ini, kita akan langsung lem saja. Seperti biasa, lemnya kita gunakan lem putih ya. Lem putih silakan. Seperti ini tahap pengelemannya, silakan retakan dulu, kemudian bagian bawah dulu, bagian sisi. Nah, kita balik seperti ini, maksudnya bagian bawahnya itu seperti ini ya. Untuk penempelan tangga itu nanti belakangan, setelah pola utama kita bereskan ya. Nah, setelah pola utama kita bereskan, nantinya kita akan diamkan dulu, kita akan lanjutkan besok sepertinya ya. Karena untuk pembuatan lokomotif PB304 ini perlu 2 kali pertemuan ya, 2 kali pertemuan untuk bahas total mengenai lokomotif PB304 ya. Ini sudah jadi rangka utamanya. Sekarang ini yang agak rumit sebenarnya ya, bagian muka ya. Bagian muka kita sesuaikan lebarnya tuh 3,1 ya, 3,1. Ini karena ukuran sasisnya sama, makanya kita ukur bagian sasisnya jadi supaya masuk ya. Ini ada kelebihan yang tadi, sisa tadi. Jadi ukuran 14 cm kali 20 cm itu sudah mencakup semuanya ya, sudah mencakup bagian semua rangka ya. Makanya teman-teman cukup sediakan karton dengan ukuran yang tadi 14 kali 20 cm. Ini kita sesuaikan nih bagian mukanya seperti ini. Untuk lebar bagian muka itu polanya itu lebarnya itu 3,5, sedangkan untuk kartonnya ini 3,1. Jadi sebisa mungkin ditaruh bagian as, bagian tengah. Kemudian kita tandain bagian bumpernya dulu seperti ini. Ini caranya untuk menandain ini harus dibalik seperti ini ya. Jadi bagian dalamnya itu di luar. Kenapa begitu? Supaya kita bisa tahu nantinya. Tahu apa? Nanti kita lihat. Kita potong dulu ya. Ini kita potong dulu bagian bumpernya seperti ini. Media keras seperti ini memang kita rekomendasinya pakai gunting ya. Kayak cutter nanti juga boros juga. Nah, kita cocokkan dulu. Ini belum mencocokkan ya. Nah, sekarang kita balik. Nah, seperti ini baliknya. Kalau di posisi balik seperti ini ya, untuk menandai bagian lekukan itu gampang ya. Soalnya kan ada garis di situ. Makanya kita buat terbalik seperti ini supaya gampang untuk menandai lekukan ini. Kalau untuk lekukan ini jangan dipaskan dengan polanya, tapi dikasih jarak sekitar 2 mili. Kenapa 2 mili? Karena ada tekukan atap bagian karton supaya polanya bisa masuk gitu. Nah, kita dikasih jarak 2 mili. Kita jiplak seperti ini. Jadi kalau penjiplakan ya, penjiplakan tuh lebih mudah pakai gunting ya kalau saya gitu. Oke, ini bagian muka kita gunting dulu. Juga bisa gunakan cutter seperti ini. Oke, bagian lekukannya sekarang. Nah, setelah bagian muka untuk rangkanya sudah kita bereskan, sekarang kita akan coba tempelkan lagi pola bagian mukanya ya, tapi jangan dilem dulu, tempelkan aja dulu. Coba kita tempelkan dulu, tempelkan dengan posisi yang sebenarnya gitu. Nah, penempelan ini dipaskan dengan bumpernya, kemudian kita lubangi bagian koplernya. Duh, biasanya kan harus dilem dulu baru dilubangi bagian koplernya. Ini kan enggak gitu ya, karena nantinya untuk pola itu ya langsung menempel dan menyatu dengan rangka bodi. Makanya untuk penempelan belakangan, pelubangan pertama gitu. Emang setiap kali pembuatan kereta atau lokomotif memang dari segi pembuatannya pasti ada perbedaan ya, walaupun sedikit gitu pasti ada perbedaan untuk tekniknya. Seperti halnya ini sama-sama hampir mirip pembuatannya dengan lokomotif CC 200, tapi kenyataannya dalam pembuatannya beda juga ternyata gitu.
Oke, ini lubangnya sudah jadi ya, kita ya 2. Untuk lubangnya itu ukurannya itu 3 mili kali 2 mili ya. Ya kira-kira aja teman-teman gimana caranya. Kita tekuk dulu. Nah, seperti ini nantinya akan kita tempelkan. Cuma kita perlu tekukan ya, kira-kira aja. Ini menyesuaikan dengan bodi utama, tekukannya berapa gitu. Kita sesuaikan. Kita lapisi lemnya seperti ini. Jadi untuk bagian muka itu langsung dimasukkan ya, masukkan ke dalam bodi utama ya. Dulu kalau lokomotif CC 200 itu kan nempelnya bagian luar kalau nggak salah ya. Soalnya bagian depannya itu apa? Tidak kotak gitu maksudnya. Tidak nyudut gitu loh. Kalau ini kan nyudut gitu ya, kalau nyudut itu harus posisi kartonnya itu harus di dalam gitu. Nah, kita sesuaikan seperti ini ya. Gimana teman-teman, sampai saat ini mungkin ada pertanyaan untuk pembuatan lokomotif, rangka lokomotif BB304? Silakan kalau misalkan mau bertanya atau kritik dan sarannya boleh dikomentari, silakan ya. Dan jangan lupa teman-teman kunjungi website untuk mendapatkan pola ini ya, pola lokomotif BB304 ya. Teman-teman bisa download di blog di bokereta212.blogspot.com, atau teman-teman kalau mau fisiknya ya, dalam bentuk fisik, teman-teman bisa kunjungi Shopee di Bokereta212. silakan bisa klik linknya di deskripsi ada ya. Oke, kita sudah masuk nih bagian tangga ya. Bagian tangga tadi kita sudah ukur ya, kita membutuhkan 4 ya. Kalau untuk panjangnya itu bebas aja panjangnya ya. Panjangnya kalau ini terus kita 3 cm ini ya, 3,1 cm. Tapi nantinya kalau pola sudah terpasang kita akan potong nantinya. Jadi kita sembarang dulu nggak apa-apa, yang penting bisa menyatu dulu dengan bodi utama gitu. Baik, ini sudah jadi, sekarang kita coba tempelkan dulu ya. Silakan lapisi lemnya. Oke, seperti ini pelapisannya seperti biasa ya. Tangga untuk pola rangka tangganya kita tempelkan seperti ini. Ada 4 buah ya. Ya, ada 4 buah, silahkan tempelkan. Oke, sekian dulu untuk tahap pertama pembuatan lokomotif BB304 teman-teman ya. Silahkan kritik dan sarannya, silahkan juga klik tombol subscribe yang belum, dan juga tonton video selanjutnya ya. Dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya. Oke, terima kasih teman-teman, kita insya Allah kita jumpa lagi di tahap selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.